Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita dengarkan dari 1 Tawarik 29 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian. Ya Tuhan Allah kami, Engkau kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetap tunjukkan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus ikhlas, sehingga berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu persembahan yang diberikan oleh Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat antara persembahan dan sumbangan. Nah, sedangkan dalam firman Tuhan ini memakai kata sumbangan dari bahasa aslinya yang dipakai dalam bahasa Ibrani yaitu mican. Nah, mican itu secara harafiah artinya hadiah, pemberian. Nah, untuk persembahan yang bersifat umum maksudnya. Jadi saudara-saudara, yang kita mau bahas di sini persembahan yang bersifat khusus. Nah, kalau yang bersifat umum itu dipakai contohnya menyembahkan persembahan itu, sumbangan itu, contohnya seperti orang kaya mempersembahkan uangnya kepada gereja, pejabat-pejabat memberikan uangnya kepada gereja. Jadi fokusnya kepada materi seperti uang, barang, atau jasa. Nah, sedangkan fokus dalam persembahan yaitu adalah sikap hati atau sumbangan yang diberikan kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, bukan dengan terpaksa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Daud memberikan persembahan itu dengan tulus ikhlas. Nah, persembahan itu hanya untuk Tuhan. Nah, kata persembahan ini berasal dari kata dasar sembah. Nah, sebagai orang percaya, yakin bahwa hanya Tuhan layak disembah. Inilah perbedaan antara sumbangan dengan persembahan. Nah, saudara, contohnya untuk persembahan itu adalah pemberian perpuluhan, pemberian kolekte, persembahan yang lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah tadi buat bahwa sumbangan dengan perbedaan itu, persembahan dengan sumbangan dengan persembahan itu berbeda. Kalau sumbangan itu diberikan oleh orang kaya berupa uang atau pejabat berupa uang. Nah, kalau persembahan ini diberikan oleh orang percaya, contohnya kolekte, perpuluhan, janji kasih, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari firman Tuhan ini di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 ayat 16 sampai 19 ini. Yang pertama, aspek persembahan itu
yaitu yang pertama, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, ayat 10-12. Maka Tuhan yang memilikinya, Tuhan yang memiliki segala sesuatu, dan Tuhan yang memiliki alam semesta ini, dan selayaknya apa yang dimiliki oleh Tuhan, apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan selayaknya kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memiliki lebih dari yang lain, jangan pernah sombong, karena itu adalah titipan. Mari kita persembahkan apa yang sudah menjadi milik Tuhan. Yang kedua, persembahan ini, aspek persembahan itu yang diberikan oleh Daud, dia menyadari bahwa sungguh itu milik Tuhan, maka dia semua persiapkan apa yang mau diberikan kepada Tuhan, dan itu akan dilanjutkan oleh anaknya nanti, yaitu Salomo. Yang kedua, aspek persembahan itu yang diberikan kepada Tuhan sebenarnya berasal dari Tuhan sendiri, dan apa yang dimiliki oleh Tuhan kita kembalikan kepadanya. Ayat 13-14. Jadi ketika memberi persembahan, kita hanya mengembalikan apa yang merupakan milik Tuhan. Jadi kita harus bermurah hati karena itu adalah milik Tuhan. Yang ketiga, persembahan diberikan dengan sikap rendah hati dan tulus. Ayat 15-17. Oleh karena itu, utamakan apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang dilihat oleh manusia. Nah, jadi berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, jika kita kembalikan lagi kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya berlipat kali ganda kembali kepada kita. Yang keempat, persembahan digunakan buat pelayanan. Tujuannya untuk melengkapi apa yang diperlukan di bait Allah. Dan persembahan umat mesti sesuai dengan kehendak Allah, sehingga semua jemaat dan umat gereja boleh menikmati bersama. Nah, saudara, yang kelima, pemberian dan pengelolaan persembahan mesti selalu didoakan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 18-19. Daud berdoa agar umat Israel dipelihara oleh Tuhan, dan Daud berdoa agar Salomo anaknya membangun bait Allah. Nah, kita pun mari berdoa agar persembahan yang kita berikan bisa dikelola oleh gereja dengan baik, sehingga Tuhan memberkati segala sesuatu yang diperlukan di dalam gereja di mana kita beribadah, sehingga gereja itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebesar apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan percayakan, mari kita pertanggungjawabkan itu kembali di hadapan Tuhan, supaya persembahan yang kita berikan untuk pelayanan Tuhan itu sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan terus dalam pimpinannya. Sampai ketemu besok, Tuhan memberkati.